Shalom anak-anak, selamat berhari Minggu. Hari ini Lausu senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak di dalam ibadah. Sebelumnya kita memulai ibadah ini, Lausu mau mengajak anak-anak untuk bersama-sama berdoa ya. Kita duduk yang tenang, lipat tangan dan tutup mata. Ikut Lausu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini hari Minggu. Semua hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari-harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, Lausu mau nanya nih, tadi ada nggak sih yang mau ikut ibadah online? Dipanggil-panggil sama papa mamanya, disuruh-suruh nih, ayo ikut ibadah online. Terus ada yang merasa males, kesel, dan marah. Ada nggak sih? Lausu berharap tidak ada ya. Tapi kita sebagai manusia itu memang bisa kadang-kadang merasa kesel, marah ya. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi kita dan menjadi contoh teladan buat kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KASIH, karena Tuhan itu adalah kasih. Kasih
Tuhan Yesus itu baik. Mari kita menyanyikan lagu God is so good. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak anak-anak menyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang mengasihi kita. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Di dalam doa ya, minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau kami hari ini sudah boleh bernyanyi memuji Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, masihkah kalian ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Di mana bangsa Israel begitu ketakutan saat mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan bangsa Mesir di tepi laut Tebrau. Ya, mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan yang begitu baik kepada mereka.
Tuhan membimbing mereka, Tuhan menyelamatkan melalui Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk membelah air laut Teberau sehingga air laut itu dapat terkuak dan bangsa Israel dapat berjalan di tengah laut, di jalan yang kering di tengah laut ya. Sementara airnya itu di kanan dan kiri seperti tembok. Wow, kalau lo sebayangkan nih, wah luar biasa sekali ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian yang jadi bangsa Israel itu bagaimana rasanya. Dikejar-kejar musuh, ketakutan, lalu ditolong oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa itu. Iya betul, pastilah kita semua memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan yang baik itu. Ya, bersorak-sorai karena nama Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel waktu itu. Mereka pun memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka bersorak-sorai karena Tuhan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita baca dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kita baca ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku, yaitu Tuhan ya, akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, anak-anak membaca dari firman hari ini ya, kita bisa mengetahui betapa bangsa Israel itu menjadi marah-marah kepada Tuhan. Marah-marah kepada Musa sama juga dengan marah-marah kepada Tuhan karena Tuhan yang memilih Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Hanya karena tidak ada air mereka marah-marah. Wah, bagaimana ya? Sepertinya bangsa Israel sudah melupakan betapa Tuhan telah memimpin mereka keluar dari Mesir dengan harta benda yang begitu banyak. Betapa Tuhan telah menyelamatkan mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut ya. Aduh, mereka sepertinya sudah melupakan itu semua. Melalui firman hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh hanya mau menerima yang baik-baik dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang enak-enak itu, tapi tidak mau menerima cobaan. Padahal cobaan atau ujian itu Tuhan berikan untuk kita, untuk kebaikan kita agar iman kita dapat lebih bertumbuh. Sama seperti kalian mau naik kelas perlu ujian. Betul? Dengan ujian itu
kita bisa semakin menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar mau dan rela kalau menghadapi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sulit. Kita harus belajar bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan ya kalau merasa sulit ya. Nah, Lause ingin tanya nih, kalian nih yang sukanya makan daging ayam, sate atau ayam goreng, saat orang tua kalian memberikan kalian makanan itu, kalian rasanya bagaimana? Wah, senang ya pasti ya. Wah, papa mama sayang, orang tua sayang ya. Kalian senang. Tetapi bagaimana ketika suatu hari orang tua kalian tidak memberikan kalian daging-daging, mereka memberikan sayuran yang kalian nggak suka? Apakah kalian mau marah-marah? Nggak boleh ya, nggak boleh marah-marah, karena orang tua tahu yang terbaik untuk kalian. Kalian juga perlu makan sayur-sayuran agar kalian dapat tumbuh besar, sehat dan kuat ya. Ingat ya, orang tua itu adalah wakil dari Tuhan, yang dimana Tuhan memelihara kalian melalui orang tua kalian itu. Jadi percayalah kepada Tuhan ya, Tuhan yang baik yang selalu memelihara kita dengan caranya yang ajaib ya. Untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat yang akan diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Kata ia dan aku dalam huruf besar ini artinya adalah Tuhan ya. Yuk kita ulangi ya. Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Ya, anak-anak, kita akan berterima kasih kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Melalui firman ini kami belajar dari bangsa Israel betapa kami tidak boleh marah-marah kalau ada hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami. Kami tahu kami harus belajar, dan untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman percaya kami kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah mau menjadi Tuhan kami, Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.